Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum PM pada week yang kelima. Jadi pada praktikum kali ini saya melakukan implementasi beberapa algoritma klasifikasi dalam machine learning, yaitu Canary Snakeboard atau KNN, Support Vector Machine atau SVM dengan kernel RBF, SVM dengan kernel linear, kemudian random forest dan naive Bayes. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk kita membandingkan performa masing-masing algoritma dalam mengklasifikasikan dataset. Baik. Jadi yang pertama itu adalah Canary Snakeboard atau KNN. Nah, di sini sudah kodenya sudah saya buat dalam bentuk laporan dan di sini sudah saya jelaskan. Di mana NumPy itu adalah untuk operasi matematika dan array, dan matplotlib.pplot itu untuk visualisasi grafik, dan pandas untuk membaca dan mengolah dataset atau CSV. Nah, ini adalah menjadi dasar untuk kode sebagai template kode-kode untuk berikutnya. Jadi yang pertama yang di sini adalah uh, kode untuk uh, digunakan sebagai pelatihan model. Ya, tadi kita akan menggunakan dataset ini. Kemudian kita akan melakukan pemisahan antara fitur dan label. Kita akan pisahkan X dan Y seperti ini. X itu untuk mengambil seluruh baris dari semua kolom, kecuali kolom terakhir sebagai variabel independen fitur. Kemudian untuk Y mengambil seluruh baris pada kolom terakhir sebagai variabel dependen atau label atau target klasifikasi. Baik, untuk eh, visualisasinya bisa kita lihat pada titik-titik ini ya. Fitur scaling dilakukan karena algoritma Canary-Snakeboard berbasis pada perhitungan jarak. Jika skala fitur berbeda dengan secara signifikan, maka fitur dengan nilai besar akan lebih dominan dalam perhitungan jarak. Kemudian juga ada standar scalar yang digunakan untuk menstandarkan fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian kita akan melatih ya training the KNN model untuk uh, training set. Nah, kodenya seperti ini. Pada tahap ini akan dibuat model klasifikasi menggunakan algoritma Canary Snakeboard dengan parameter yang digunakan adalah Snakeboard sama dengan 3. Artinya model akan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat untuk menentukan kelas satu data. Kemudian juga ada metrik dan juga bisa dengan 2 di sini, yaitu parameter Minkowski distance. Nah, nilai 2 menunjukkan penggunaan jarak Euclidean. Kemudian ada juga fungsi fit digunakan untuk menyimpankan data training ke dalam model. Pada algoritma KNN, proses ini tidak membangun model matematis tertentu, tetapi menyimpan data untuk digunakan dalam proses prediksi. Dan ada tahap terakhir dalam hal ini adalah evaluasi performa model. Jadi nanti hasil confusion matrixnya seperti ini ya. 104, 3, 7, 57. Nah, itu artinya 104 data kelas pertama diprediksi benar dan 3 kelas pertama salah diklasifikasikan. 7 data kelas kedua salah diklasifikasikan dan 57 data kelas kedua diprediksi benar. Sehingga nilai akurasinya sekitar 0,9415 atau sekitar 94,15%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam melakukan klasifikasi. Kemudian kita lanjut ke kernel SVM. Nah, jadi kita langsung saja X variabel fitur atau input dan Y variabel target atau label kelas. Nah, oke, coba kita langsung ke bagian ini. Nah, pada bagian ini dilakukan pelatihan model menggunakan algoritma support vector machine dengan kernel RBF. Ya, itu radial basis function. Nah,
Jadi kernel RBF digunakan untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Model mempelajari pola hubungan antara fitur dan kelas pada data training. Dan juga fungsi fit digunakan untuk melatih model. Nah, tahap ini merupakan inti proses machine learning, yaitu membangun model klasifikasi dari data. Setelah model dilatih, kita akan melakukan evaluasi performa menggunakan data test. Nah, langkah-langkahnya itu seperti model memprediksi, label data test, kemudian kita akan membuat confusion matrix dan juga menghitung akurasi skor untuk mengukur tingkat ketepatan model. Nah, dari hasil yang diperoleh itu model menghasilkan akurasi sekitar 95,32%. Nah, hal ini menunjukkan performa klasifikasi sangat baik juga ya pada dataset tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke SVM. Nah, ini membutuhkan pengolahan data dan pemodelan machine learning. Nah, library yang digunakan masih sama seperti NumPy, Matplotlib, dan juga Pandas ya. Jadi langsung saja kita ini kode yang eh, kita buat, dan pada tahap ini nanti dataset dimut dari Google Drive dan dipersiapkan untuk dianalisis. Nah, langkah-langkahnya seperti ini sama seperti yang di atas. Langsung saja dataset kemudian dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu training set sekitar 75% digunakan untuk melatih model dan test set 25% digunakan untuk menguji performa model pada data baru. Nah, pembagian data ini penting agar performa model dapat dievaluasi secara objektif dan tidak hanya menghafal data pelatihan. Pada bagian ini, support vector machine dilatih menggunakan kernel linear. Jadi, eh, tahap ini merupakan pembelajaran utama dari algoritma machine learning. Kemudian bisa kita perhatikan kode ini. Jadi setelah model ini nanti dilatih, kita akan melakukan evaluasi menggunakan data test. Nah, jadi hasil yang diperoleh itu model menghasilkan akurasi sekitar 94,15%. Dan nilai ini juga menunjukkan model mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Dan evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa baik model bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kita masuk ke random forest classification. Langsung saja coba kita lihat. Nah, ini kodenya. Ini juga coba kita langsung lihat hasilnya. Hasil yang diperoleh itu akurasi sekitar 93,57%. Nah, ini juga merupakan nilai yang tingkat ketepatan yang sangat baik juga. Oke, jadi ini ada pohon keputusan adalah visualisasinya salah satu pohon keputusan yang terdapat dalam random forest. Jadi langkah yang dilakukan itu mengambil salah satu tree dari kumpulan model, kemudian mengekspor struktur pohon ke format grafik dan menampilkan visualisasi pohon keputusan. Tujuan visualisasi ini adalah untuk memahami bagaimana model membuat keputusan, melihat aturan pemisahan data pada setiap node, kemudian memberikan interpretasi terhadap model yang biasanya kompleks. Jadi walaupun random forest terdiri dari banyak pohon, visualisasi satu pohon dapat membantu memahami mekanisme dasar model. Nah, ini dia visualisasi dari random forest itu. Kemudian kita masuk ke naive Bayes. Nah, pada bagian naive Bayes ini dilakukan standarisasi nilai fitur menggunakan standar scalar. Nah, tujuan fitur scaling itu menyamakan skala antar fitur, meningkatkan stabilitas proses pelatihan model dan menghindari perbedaan skala fitur yang terlalu besar. Kita langsung saja. Nah, ketika dilakukan pelatihan model menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes. Nah, Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas ya. Dan model mengasumsikan bahwa setiap fitur itu saling independen. Coba langsung kita lihat hasilnya. Model menghasilkan akurasi sekitar 94,15%. Nah, ini juga merupakan hasil yang menunjukkan klasifikasi dengan tingkat ketepatan yang tinggi.
Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan data tes dan selangkah evaluasinya itu model memprediksi label data tes dan juga membuat confusion matrix dengan melihat jumlah yang prediksi benar dan juga yang salah. Oke, aktual positif dan juga aktual negatif. Nah, evaluasi ini sangat penting untuk menilai performa model pada data baru. Nah, coba kita perhatikan bagian ini menampilkan laporan evaluasi model secara lebih rinci dan lebih detail lagi. Nah, matriks yang ditampilkan itu ada precision, yaitu ketepatan prediksi positif, ada juga recall, yaitu kemampuan model menemukan semua data positif, dan juga F1 score, yaitu keseimbangan antara precision dan recall, dan juga support, yaitu jumlah data tiap kelas. Hasil menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik pada kedua kelas, dengan nilai akurasi itu sekitar 94%. Baik, jadi sekianlah penjelasan dari praktikum yang telah saya lakukan. Dan jika ada kekurangan penjelasan saya atau kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya Guru Panjaitan, sekian dan terima kasih.